Saya akan ke Mas Solik. Mas Solik, menjadikan partner teknologi sebagai mitra kerja kita, pastikan butuh kemudian SDM yang sangat banyak dan juga perusahaan akan terus berkembang. Katakan misalnya sayuran pagi juga akan expand begitu ya untuk ke beberapa wilayah. Bagaimana Anda melihatnya terkait dengan kebutuhan digital talent kita atau kualitas para insinyur coding kita gitu? Ya, sebenarnya dengan adanya banyak sekolah coding sekarang dan juga informasi yang sangat sangat luas dan sangat mudah diakses, sebenarnya kita nggak akan kesusahan sih nyari digital talent gitu. Karena dari pengalaman saya pribadi, tidak semua digital talent saya itu memang berasal dari sekolah yang dari awalnya coding gitu. Hmm. Jadi, ada ya saya sendiri juga sebenarnya di matematika kan coding dikit banget, cuma dasar-dasar banget. Kita malah nyari rumusnya codingan itu gitu. Tapi pada akhirnya ketika saya buka internet, saya belajar, saya apa namanya, saya coba tekuni, ya saya bisa mengerjakannya seperti itu. Dan eh, beberapa adik asuh saya juga banyak yang belajar tentang digital, ya mereka mereka belajar dengan tekun dan bisa melakukannya seperti itu. Jadi tidak akan ketakutan sih untuk kekurangan digital talent kayak gitu. Dan kedepannya ketika kita berkembang ya masyarakat juga ya kita sambil untuk sharing lah. Kalau mengedukasi bahasanya terlalu tinggi ya sharing lah, sharing tentang teknologi ini bagaimana cara menggunakannya atau bagaimana cara kita ya menjadikan dia sebagai teman seperti itu. Misalkan kayak tadi untuk cek pH dan ppm dan lain sebagainya, nggak menutup kemungkinan ke pertanian konvensional nanti sensor itu Ya. bisa ditanam di tanah seperti itu kan. Jadi bagaimana kita saling sharing, memfasilitasi masyarakat untuk bisa menggunakan teknologi dan mempermudah mereka. Jadi urusan mereka lebih sedikit lagi sehingga bisa meningkatkan ya penjualannya dan meningkatkan produksi dari pangan itu sendiri atau tanaman-tanaman itu sendiri. Saya akan ke Pak Hendra sebagai closing statement. Pak Hendra, kita tahu hasil survei dari BPS kemarin, kemudian baby boomers di atasnya, begitu ya, hanya sisa 11 sampai dengan 15%. Selebihnya milenial, generasi Z dan seterusnya begitu ya. Itu cukup banyak, 75 sampai dengan 80% gitu. Apa kemudian pesan yang harus mereka terima begitu untuk menghadapi disrupsi ini, karena mereka adalah next generation, penerus generasi kita, penerus bangsa kita, agar bahasa Indonesia kemudian bisa bersaing dengan negara lain, Pak Hendra? Ya, Indonesia sangat diberkati dengan ini ya, jumlah penduduk yang banyak. Katakan 70% dari usia yang tadi disebut Mas Imam, dari 270 juta orang, itu adalah pasar domestik. Kalau Bank Dunia mengatakan itu adalah demografik apa ya, keuntungan, advantage. Ya, itu harus kita garap. Anak-anak muda kita ini sebenarnya lebih tahu apa yang akan dilakukan karena liganya sudah berbeda. Liga saya dan Liga Mas Kolik sudah berbeda. Ya, misalnya begini, saya kasih contoh tantangannya Mas Kolik bukan di digital talent. Sekarang mudah cari coder ya, cari Ya. digital talent mudah. Tantangannya Mas Kolik adalah jangan sampai ketika itu berkembang, lalu Mas Kolik tidak membangun database apapun startup itu ya, karena ini saya anggap startup nih platform yang dipakai Mas Kolik. Anda harus bangun database. Karena ketika ada teknologi asing yang serupa masuk lebih kompak, lebih cepat, tapi kalah di database, orang tetap akan masuk ke platformnya Mas Kolik. Kenapa? Data is everything, beyond statistik, apalagi data science. Dan itu nilai jual yang tinggi bila suatu saat Mas Kolik ingin menambah peran pihak ketiga, pihak lain. Ya. Bahkan mungkin akan diambil oleh orang yang akan berkompetisi itu, yang dananya lebih besar. Tapi pesan saya untuk Mas Kolik, juga teman-teman pemirsa TAI TV, jangan lepas ke luar negeri. Ya. Sedikit saja ya. Ayo kita cintai Nusantara ini. Ya. Ada banyak startup yang ya mungkin karena perlu dana besar, lalu tiba-tiba kita menjadi minoritas. Indonesia menjadi pemilik kecil. Saya bukan mengatakan kita harus ultranasionalistik, bukan. Kita ingin membuat jaringan digital talent yang membangun Ya. seperti Mas Kolik ini tetap berada di Indonesia. Saya lama tidak di Indonesia. Saya kembali ke Indonesia setelah 10 tahun. Dan saya tahu kecintaan saya pada Indonesia tidak akan pernah luntur. Ya. Saya melihat ada banyak peluang di luar sana. Tapi begitu saya tahu di Indonesia itu 270 juta jiwa dan masih perlu bantuan mengisi lubang-lubang kekosongan itu. Nah, orang-orang seperti Mas Kolik itu datang. Ya.
Ya, saya kira pesan saya adalah jangan takut pada disrupsi. Ketika kita tahu ada suatu perubahan besar, ya ibaratnya kemana perginya kapal-kapal layar yang indah itu, jangan diharapkan itu akan kembali lagi. Kita tunggu di dermaga, akan ada kapal-kapal pesiar, kapal-kapal mewah yang lebih modern, yang lebih memberikan kita sukacita, peluang-peluang usaha. Saya kira itu pesan saya, Mas. Terima kasih sekali. Baik. Terima kasih Pak Mahendra dan juga Mas Holik sudah berbagi informasi di sudut pandang kali ini. Semoga informasi yang tadi juga disampaikan bisa bermanfaat untuk generasi kita, untuk mereka bisa kemudian bersinergi dan menyesuaikan diri gitu dengan disrupsi yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Terima kasih Pak Hendra dan juga Mas Holik. Ya pemirsa, sudah perjumpaan kita di sudut pandang kali ini. Kita akan jumpa lagi di sudut pandang pekan depan dengan tema yang berbeda. Saya Imam Asyari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.